dzikrun wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik. Bagian ini merupakan peringatan bagi orang yang mau mengambil pelajaran darinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini tidak main-main, tetapi semua ada konsekuensi. Orang pilihan dan orang taat patuh kepada Allah akan diberikan surga. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden yang pintu-pintu terbuka bagi mereka. Tempat kembali itu bernama surga Aden, seperti sebuah komplek perumahan yang telah ditata dengan penuh keindahan, telah disiapkan. Komplek perumahan megah dengan segala fasilitasnya itu terbuka bagi mereka yang telah berprestasi ketika hidup di dunia. Keindahan tidak terbayang, kenikmatannya tidak terkira. Ketika mereka datang, pintu gerbang telah terbuka dan mereka disambut dengan sukacita karena mereka adalah pemenang. Pemenang atas hawa nafsunya dan pemenang atas godaan setan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah gedung yang dikenal dengan nama Aden. Di sekitarnya terdapat banyak menara dan banyak kebun. Semua pintunya berjumlah 5.000 buah. Dan di setiap pintunya terdapat 5.000 hibarah atau pakaian. Tiada yang memasukinya atau menghuninya kecuali hanya seorang nabi atau seorang sidik atau seorang syahid atau seorang imam yang adil. Hadis riwayat Imam Abu Hatim. Muttaqina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa sarab. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Setelah mereka masuk ke dalam komplek perumahan tersebut, mereka dipersilahkan untuk istirahat. Kalau di dunia mereka lelah dan capek demi mempertahankan harga diri dan berjuang untuk meraih derajat takwa, di akhirat mereka menikmati hasil semua jerih payahnya itu. Kalau di dunia perlu banting tulang untuk mendapatkan kulkas, supaya bisa menyimpan buah-buahan agar tetap segar, di akhirat mereka tinggal meminta buah apa yang mereka mau, semua telah tersedia. Mereka tinggal duduk saja di atas dipan-dipan yang indah, menikmati keindahan surga. Ini tidak sekedar tamasya, karena kebahagiaan itu tiada akhirnya. Ketika mereka haus, tinggal memanggil pelayan, dan minuman apa yang mereka mau sudah tersedia. Untuk mendapatkan air jeruk es, tidak perlu membayar atau mengolah dulu, karena semua tersedia sesuai keinginan. Mau minum susu, madu, arak, air putih, atau minuman lainnya sesuai selera, tinggal memilih, dan tidak perlu pusing berapa harus membayar, karena semua itu sudah disediakan untuk mereka. Wa indahum qasiratu tarfi atrab. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya, bermata jeli. Setelah kenyamanan kuliner, maka kenyamanan pelayanan dari para bidadari dihadirkan. Salah satu daya tarik tempat wisata bagi orang-orang kafir adalah wanita penghibur yang mereka bebas nikmati. Di surga nanti, bagi orang-orang takwa ada bidadari yang hanya mau memandang kepada suami-suami mereka saja dan tidak mau menolehkan pandangan mereka kepada lelaki yang bukan suami mereka. Atrob sama usianya dan umurnya. Demikianlah menurut tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Said Ibnu Zubair, Muhammad Ibnu Ka'ab, dan As-Sadi. Bidadari yang kecantikannya jauh lebih cantik dari wanita tercantik di dunia. Kalau para wanita tidak mendapat kepuasan ketika di dunia, di akhirat mereka terpuaskan. Bidadari itu pun masih muda dan sebaya dengan mereka. Bidadari itu masih dalam masa subur sehingga bisa memuaskan. Hada ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Apa yang telah disebutkan di atas mengenai gambaran tentang surga, itulah yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka akan dimasukkan ke dalamnya setelah dibangkitkan dari kubur.
dari kubur mereka, dan setelah mereka diselamatkan dari neraka. Kemudian Allah menceritakan bahwa surga itu tiada habis-habisnya dan tiada kepanaan kepadanya, serta tidak akan hilang. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Sungguh inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Hebatnya, kebahagiaan itu tiada putus-putus, karena kematian sudah disembelih. Manusia tidak akan mengalami kematian lagi setelah masuk ke surga. Mereka akan terus mendapatkan kenikmatan yang tidak terputus. Itu semua adalah rezeki dari Allah yang tiada habis-habisnya, yang ketika di dunia orang susah payah untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.